Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Itu semua bukan karena kita, melainkan anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 51 ayat 4 sampai 8. Yesaya pasal 51 ayat 4 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti makanan kain bulu domba. Tetapi keselamatan daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik kepada kami. Kami beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, itu semua anugerah-Mu. Terlebih-lebih kami beroleh kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kami berserah kepadamu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, berikanlah kami sukacita, hikmat, kekuatan, damai sejahtera di dalam merenungkan firman-Mu ini. Sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami semakin taat dan setia kepada Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Berkatilah kami semuanya Tuhan selama jam pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu yang menjadi tema kita, keselamatan dari Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Bagaimana keadaan bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan tentu berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam kebebasan, hidup di dalam kemerdekaan. Yang namanya di dalam pembuangan, maka yang ada di sana adalah penderitaan. Yang ada di sana adalah perbudakan. Yang ada di sana adalah kesusahan, kesedihan, tangisan. Itu yang sedang terjadi kepada bangsa Israel karena mereka sedang dihukum oleh Tuhan. Tetapi di balik semua itu, Allah selalu mengasihi bangsa ini. Karena bangsa ini adalah bangsa pilihannya. Maka dia tidak membiarkan bangsa Israel ini terus berada di dalam penderitaan, perbudakan, dan juga kesedihan, keputusasaan. Itulah sebabnya Allah selalu mengutus nabi-nabinya untuk meneguhkan bangsa ini, untuk menghibur bangsa ini, untuk memberi semangat kepada mereka.
supaya mereka tahu bahwa mereka punya pengharapan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan suatu saat akan pulihkan mereka, bahwa suatu saat mereka akan bersuka cita. Inilah yang sedang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Dia menginginkan bangsa ini untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang membuat mereka bisa bersyukur, bisa bersuka cita, bisa bersemangat di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam nats yang kita baca di pagi ini, kita akan melihat Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, dia meminta bangsa Israel agar mereka mendengar suara Tuhan, memperhatikan pengajarannya, memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Kita lihat dalam ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Nabi Yesaya membawa mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, memahami ajaran Tuhan, memahami hukum Tuhan. Karena ketika mereka melakukan ini, sekalipun mereka sedang menderita, mereka bisa berpengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun mereka di dalam kesedihan, mereka dihiburkan oleh firman Tuhan. Sekalipun mereka patah semangat, tetapi mereka dibangkitkan kembali oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya dia membawa bangsa ini agar mereka lebih mendengar kepada suara Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi di sini dikatakan agar mereka juga memperhatikan setiap pengajaran, memperhatikan setiap hukum yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali orang yang sedang berada di dalam keputusasaan, penderitaan, perbudakan, kesesakan, maka mereka tidak mau mempedulikan Tuhan. Sering sekali itu yang terjadi. Kita sering melihat banyak orang yang mengalami pergumulan yang berat. Mereka tidak mencari Tuhan, tetapi mereka lari ke minuman keras. Mereka lari ke narkoba. Mereka lari kepada hal-hal yang tidak benar. Karena apa? Mereka sedang sesat. Mereka sedang menderita, mereka sedang putus asa. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, justru di dalam keadaan seperti itu, Nabi Yesaya memanggil bangsa ini untuk mencari Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, dan untuk taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, karena apa? Disitulah mereka bisa memperoleh penghiburan. Disitulah mereka memperoleh pengharapan yang baru. Di dalam kehidupan kita, kadangkala kita juga mengalami penderitaan. Tidak seperti bangsa Israel yang sedang dibuang ke Babel. Tapi ada saat-saat di dalam hidup ini kita mengalami penderitaan. Kita mengalami kesesakan. Masalah yang satu belum selesai, yang satu sudah menimpa, dan lain sebagainya. Ada orang-orang juga yang bermasalah karena kehidupan di dalam dosa, diikat oleh bermacam-macam dosa. Ini adalah pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berada di dalam kondisi ini, apa yang kita lakukan? Adakah kita mencari Tuhan? Adakah kita lebih mendengar suara Tuhan? Adakah kita lebih rindu untuk memahami hukum-hukum Tuhan, memahami pengajaran-pengajaran Tuhan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan? Firman Tuhan ingatkan kita supaya kita selalu kembali kepada Tuhan, supaya kita selalu mencari Tuhan sekalipun kita sudah jauh dari Tuhan.
Karena Tuhan menghendaki hal itu. Yang kedua, dia menegaskan kepada mereka di dalam ayat 5, ayat 6, ayat 5, ayat 6b, ayat 8b, kita di situ melihat ada janji Tuhan. Kelepasan, keselamatan akan diberikan Tuhan kepada mereka. Kita lihat dalam ayat 5. Dalam sekejap mata, keselamatan daripadaku akan dekat. Keselamatan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. 6b. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan daripadaku tidak akan berakhir. 8b. Tetapi keselamatan daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Ini adalah janji. Dan janji ini pasti dilakukan oleh Allah. Maka dia menghibur bangsa ini. Dia menjanjikan mereka akan diberi kelepasan oleh Tuhan. Bahkan kekuasaan Tuhan sudah semakin dekat, sudah tiba kepada mereka. Dan mereka memang harus menunggu selama 70 tahun untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Itu secara jasmani, tetapi secara rohani mereka mau dipulihkan oleh Tuhan. Asalkan mereka bertobat, meninggalkan dosa-dosanya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, ada janji di sini. Kelepasan, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dia mau bangsa ini memahami, kalau mereka mau dilepaskan dari penderitaan karena dosa mereka, maka itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan jikalau mereka mau memperoleh keselamatan yang kekal, bukan hanya di dunia ini, itu juga hanya ada di dalam Tuhan. Maka Nabi Yesaya membawa mereka untuk mencari Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kelepasan dari dosa itu hanya ada di dalam Tuhan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam bacaan kedua tadi, bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam Yesus. Ini janji Bapak Ibu. Dan janji ini memberikan kepastian. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan keselamatan ini berlaku sampai kedatangan Yesus yang kedua kepada semua orang yang mau dilepaskan, yang mau meninggalkan dosanya, yang mau bertobat, yang mau menyerahkan penderitaannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk selalu kembali kepada Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan. Kita mau dilepaskan dari apa? Di zaman ini kadangkala banyak orang yang suka diikat oleh dengan salah satu dosa atau beberapa dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kalau kita mau dilepaskan, maka kita harus percaya, bertobat kepada Tuhan. Barulah kita beroleh keselamatan. Dan keselamatan yang kita peroleh itu, Bapak Ibu, tidak akan pernah hilang. Keselamatan yang kita peroleh di dalam Tuhan, itu menetap sampai kita kembali kepada Tuhan. Hanya yang perlu di sana apa? Kita harus percaya dan kita harus bertobat. Ini yang perlu sekarang. Kehidupan orang-orang Kristen sesungguhnya adalah kehidupan yang sudah memiliki jaminan keselamatan. Semua orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan, pasti dilepaskan, pasti memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, pergumulannya sekarang, bagaimana menunjukkan sikap hidup orang yang sudah diselamatkan?
Ini yang harus kita gumuli Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya kehidupan orang yang sudah beroleh keselamatan, hidupnya berbeda dengan orang-orang yang belum beroleh keselamatan. Ini juga yang Nabi Yesaya minta kepada bangsa Israel. Sekalipun mereka sedang ada di tengah-tengah bangsa kafir, agar mereka juga menunjukkan sikap hidup yang taat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, sikap bertobat ada di dalam hidup mereka. Sekalipun mereka ada di sekeliling orang-orang yang menyembah berhala, yang hidup di dalam dosa. Ini yang Tuhan mau, agar nampak bahwa mereka ini adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Keadaan kita seperti itu Bapak Ibu. Kita sedang berada di dunia yang kejahatannya semakin merajalela. Ya, kita lihat baru-baru terjadi, ada pembunuhan di mana-mana. Kasus yang paling besar beberapa bulan terakhir yang sangat-sangat heboh di negara kita, kasus Sambo dan teman-temannya. Dan dalam tanda kutip, mereka KTP-nya adalah Kristen. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau orang sudah sungguh-sungguh menerima keselamatan, sudah sungguh-sungguh dilepaskan oleh Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kebenaran, dia akan hidup di dalam pertobatan, dia akan hidup di dalam ketaatan dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Nah, sekarang yang harus kita gumuli ini Bapak Ibu. Kalau kita ditanya sekarang, apakah Bapak Ibu percaya memiliki jaminan keselamatan? Saya pikir semua menjawab, yakin, pasti. Tapi pergumulan sekarang, bagaimana menunjukkan sikap hidup orang yang sudah diselamatkan? Kalau kita mendengar orang Kristen masih menipu, orang Kristen masih membunuh, orang Kristen berselingkuh, orang Kristen masih saling menyikut, saling membenci, saling menjatuhkan, saling mendendam. Kehidupan seperti apakah ini? Padahal kita sudah yakin, kita adalah orang yang sudah dilepaskan dari dosa. Kita adalah orang yang sudah diberi keselamatan oleh Tuhan. Tentu kehidupan kita harus berbeda dengan kehidupan dunia ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan itu menetap, tidak akan hilang Bapak Ibu. Itu tetap menjadi milik kita bagi orang-orang Kristen sejati. Tetapi kalau orang-orang Kristen palsu, maksudnya orang-orang Kristen KTP, orang-orang Kristen keturunan, orang-orang Kristen lip service, ya tentu mereka tidak beroleh hal itu. Yang memperoleh keselamatan ini adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bertobat, setia kepada Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dia mengingatkan mereka dalam ayat 6a, ayat 7, ayat 8a. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab mengengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Yang ketiga, kita melihat Nabi Yesaya mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya kehidupan manusia tidaklah lama. Kehidupan manusia di dunia ini tidaklah lama. Kita lihat di dalam ayat 6 tadi. Ya. Kehidupan manusia hanya sementara. Maka harus merenungkan, harus mencari tahu. Kalau mati, mau kemana?
Kalau meninggal dunia, kemanakah? Karena hidup ini tidak lama. Karena hidup ini hanya sementara. Lalu setelah kita meninggalkan dunia ini, kita kemana? Nabi Yesaya membawa mereka untuk memikirkan ini, untuk merenungkan ini. Dan tentu ini juga berlaku kepada kita. Hanya ada dua tempat yang bisa dituju Bapak Ibu, surga dan neraka. Tidak ada tempat setelah itu. Maka sekarang pilihan itu ada di tangan kita yang masih hidup. Kalau hidup kita tidaklah lama, kalau kita hanyalah sementara di dunia ini, ketika kita meninggalkan dunia ini, kemanakah kita pergi? Surga adalah kehidupan yang kekal bersama Tuhan dalam damai sejahtera. Neraka adalah tempat kekal juga, tetapi tempat penghukuman. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu saja orang yang sudah beroleh keselamatan, orang yang sudah beroleh keselamatan akan dibawa ke surga, memperoleh hidup yang kekal, memperoleh damai sejahtera, bertemu muka dengan Tuhan. Dan mereka juga yang menolak Tuhan, menolak kebenaran, menolak pertobatan, mereka juga ada tempat, tetapi di dalam penghukuman yang kekal. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka jikalau kita merenungkan beberapa hal ini, kita boleh mengevaluasi diri. Hidup kita ini untuk siapa? Kalau sekarang kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam perkelahian, kita masih hidup di dalam dendam dan lain sebagainya. Apa artinya Bapak Ibu? Hidup kita tidaklah lama, maka milikilah keselamatan itu. Dan yang terakhir, dia juga berikan janji bahwa orang-orang benar ketika dinista, orang-orang benar ketika difitnah, orang-orang benar ketika tidak dianggap, orang-orang benar ketika ditindas oleh karena kebenarannya, maka jangan takut, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Karena orang-orang yang melakukan itu juga ada penghukuman dari Tuhan. Orang-orang yang benci kebenaran, orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang membenci orang benar, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah berkecil hati ketika kita tidak dianggap karena kebenaran. Jangan pernah kecewa ketika kita sudah melakukan yang benar, kita masih dimaki. Tapi tetaplah setia, tetaplah taat, dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kita yang sudah dilepaskan, kita yang sudah percaya, kita yang sudah bertobat, memperoleh keselamatan yang kekal dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tunjukkanlah sikap hidup orang-orang yang sudah diselamatkan. Ayat hafalan ayat 8b. Tetapi keselamatan daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Kita sama-sama 3 iya. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tolong teguhkanlah hati kami, bahwa kami yang sudah percaya kepada Tuhan pasti memperoleh keselamatan. Dan tolonglah kami untuk menunjukkan sikap hidup orang-orang yang sudah diselamatkan, sehingga Engkau yang dipermuliakan di sepanjang hidup kami. Berkatilah kami semua yang sudah merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.